Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan berbagai kenikmatan oleh Allah. Kita dapat melaksanakan sholat isya berjamaah, dilanjutkan dengan sholat taraweh dan juga sholat witir berjamaah di masjid yang penuh barokah ini. Semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, khususnya ibadah puasa kita, sholat kita dan ibadah-ibadah yang lainnya diterima di sisi Allah sebagai amal soleh. Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bekal memperbanyak salawat, semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, izinkan saya untuk membacakan hadis yang keempat dalam kitab Arba'in Nawawi. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan summa yakunu 'alaqatan mithla dhalik summa yakunu mudghatan mithla dhalik summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha khairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlil jannati fayadkhuluha. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling mulia, dalam bentuk yang paling baik melalui proses panjang, yaitu 40 hari pertama berbentuk nutfah atau berbentuk sperma dalam rahim seorang ibu. Kemudian 40 hari berikutnya berbentuk alaqah atau segumpal darah, dan kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Kemudian malaikat meniupkan ruh dan menetapkan 4 hal, yaitu rizki, ajal, perbuatan, serta celaka dan bahagianya seseorang. Kemudian dijelaskan ada 2 jenis perbuatan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Yang pertama, ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli surga, amalan baik. Akan tetapi di akhir hayatnya justru ia beramal dengan amalan ahli nar atau ahli neraka. Yang dengan amalan ahli neraka itu pun akhirnya seseorang tersebut masuk neraka. Dan kemudian yang kedua, ada seseorang yang beramal dengan amalan ahli neraka atau amalan-amalan buruk. Akan tetapi di akhir hayatnya ia beramal dengan amalan ahli surga, yaitu bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan taubatnya itulah maka ia dimasukkan ke dalam surga. Jamaah rahimakumullah, ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami dalam hadis
di atas bahwa yang pertama, tahapan penciptaan manusia mengajarkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini untuk mendapatkan hasil yang baik, untuk mencapai hasil yang maksimal, terdapat proses atau terdapat tahapan yang harus kita lalui dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keseriusan, dengan penuh kerja keras, dan tidak ada terburu-buru atau tidak ada sesuatu yang instan. Di samping itu, kita juga harus selalu memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha mengetahui tentang segala keadaan makhluknya. Kemudian poin yang kedua, bahwa setiap amal perbuatan manusia itu dinilai di akhirnya. Maka hendaknya manusia tidak terpedaya atau tidak tertipu dengan kondisinya saat ini yang mungkin terbilang enak, atau mungkin kita masih punya iman saat ini, tidak tahu kita nanti di akhir diberikan iman, ketetapan iman atau tidak. Dan justru yang harus selalu kita laksanakan adalah memohon pertolongan kepada Allah agar selalu diberikan ketetapan iman dan akhir yang baik atau diberikan husnul khotimah. Kemudian yang ketiga, bahwa terkait rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus bersikap qanaah atau menerima dengan hati yang ridho, menerima dengan hati yang lapang bahwa Allah memberikan bagian rizki kepada kita sesuai dengan yang sudah ditentukan. Dan tentu dengan tetap menjalankan syariat, artinya kita tetap mau bekerja, akan tetapi tidak terlalu mengejar apa yang kita inginkan dan tidak mencurahkan hati kita untuk mendapatkan rizki atau keinginan yang kita ingin capai, karena pada hakikatnya ukuran rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang keempat terkait dengan ajal, bahwa hidup dan mati seseorang itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya seseorang tidak akan mati kecuali dia telah menyempurnakan umurnya. Artinya sudah mencapai batas yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai makhluk, yang perlu kita lakukan adalah kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya usia atau umur yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, dengan memberikan banyak kemanfaatan kepada orang lain. Karena dalam sebuah hadis disebutkan khairun nasi anfa'uhum linnas. Kemudian poin yang kelima terkait dengan celaka dan bahagianya seseorang, bahwa semua amal dan perintah yang ditetapkan dalam syariat harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dan setiap orang akan diberi jalan yang mudah menuju pada takdir yang telah ditetapkan untuk dirinya. Orang yang ditakdirkan masuk golongan yang beruntung, maka ia akan mudah untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang yang beruntung. Dan sebaliknya, orang yang ditakdirkan masuk golongan celaka, maka ia akan mudah melakukan perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang mencelakakan dirinya. Akhirnya, semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rizki yang cukup dan barokah, dan semoga kita diberikan usia, kita diberikan umur yang panjang, dan juga membawa keberkahan kepada kita, dan akhirnya semoga nantinya kita diberikan husnul khotimah, dan akhirnya dimasukkan dalam golongan orang-orang yang beruntung, yang dimasukkan dalam surga Allah. Akhiru qauli wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.